Oke, kembali lagi di Gladys Talk, teman-teman. Kali ini Gladys bersama Karen Ariana Jovania Sagala. Halo semuanya, perkenalkan aku Karen Ariana Jovania Sagala. Aku berusia 16 tahun dan sedang berada di kursi pendidikan SMA Negeri 10 Yogyakarta, kelas 10. Salam kenal semuanya. Wis, keren. Suatu kebanggaan sih Karen, Gladys bisa kedatangan kamu di sini dan Gladys Talk di sini. Sangat senang sekali akhirnya Karen bisa datang di sini. Nah, Karen ini merupakan siswa SMA 10 pertama teman-teman yang datang di Gladys dan 16 tahun ya Karen. Iya, betul sekali Kak. Nah, aku kan melihat CV-mu itu kamu tuh super padat banget ya untuk jadwalnya. Bener-bener. Jadi selain menjadi siswa, itu kamu ngapain aja sih kegiatannya? Untuk sekarang ini karena aku juga baru transisi ya Kak, aku tuh baru transisi dari SMP lah bahasanya, jadi kayak masih dibilang tuh labil-labil banget nih. Nah kebetulan untuk sekarang kesibukannya aku sibuk aktif di organisasi, baik di dalam sekolah maupun di tingkat kota maupun juga provinsi FKPO DIY. Terus kalau untuk akademik ya sibuknya aku juga belajar, aku orangnya passionate juga about akademik gitu, ambisius dan ngurusin beberapa peliharaan di rumah. Wih, melihara apa aja Karen kalau udah tahu? Aku tuh melihara kucing betina Kak, satu lagi hamil sekarang. Ini nambah sibuk nih. Menambah ini ya, menambah kesibukanmu ya Karen. Betul. Nah, oke. Kalau di FKPO kota, terus kemudian provinsi itu tuh berarti ketika kamu ikut provinsi, berarti otomatis harus ikut kota gitu. Nah, iya nih kalau misalnya terkait organisasi FKPO Kak. Jadi ini aku ceritain ya dari awal. FKPO itu biasanya dia untuk merujuk pendaftarannya itu kita harus start dari tingkat yang paling kecil. Kalau kamu mau masuk di tingkat kota atau kabupaten, kamu harus ikut OSIS MPK di sekolah. Iya. Nah, kalau misalnya kita alhamdulillah puji Tuhan udah keterima nih di regional. Nah, nanti bisa langsung ikut yang FKPO DIY tingkat provinsi dengan syarat ya harus menjadi anggota di FKPO regional itu sendiri. Iya, jadi dia step by step gitu, Pak. Iya, iya. Awalnya tuh aku menyadari potensi aku sebagai seorang anak atau mungkin seorang pelajar itu ternyata I love so much to talk in front of people gitu. Bisa dibilang ini salah satu bakat atau anugerah yang kurang lebih sama kayak ayahku, karena ayahku juga bakatnya sama kayak aku, suka ngomong depan banyak orang. Terus beliau juga aktif di hal-hal sosial tertentu, apalagi kalau untuk membantu sesama, dan puji Tuhannya itu ternyata ada juga di dalam diri aku. Terus waktu itu SM itu berarti 2025 ya, peralihan COVID kan Kak. Betul, Aku betul. tuh buat SMP cari-cari gitu kayak di internet, ini kira-kira aku bisa ikut apa aja ya, apakah harus seperti ini dan seperti itu. Puji Tuhannya aku nemuin tentang, oh di SMP tuh ternyata ada OSIS, ada MPK. Nah terus aku kayak ya udah mulai sibuk searching segala macam, dan aku tiba-tiba kayak join aja OSIS, kayak ya udahlah kita hoki-hokian aja kali ya, kayaknya gue harus nyoba nih, dan puji Tuhan keterima di OSIS Spejita SMP Negeri 1 itu jadi ketua 2. Wih, keren. Di kelas 7 itu. Wih, mantap. Berarti kamu tuh ini ya, awal banget itu cikal bakalnya selain bakat dari orang tua tadi, bapakmu tadi, berarti kamu tuh emang suka organisasi ini dimulai sejak OSIS di SMP gitu ya? Betul. Oke, dan kamu kelas 7 udah jadi ketua Ketua 2. 2. Wih, mantap. Berarti kalau di antara teman-teman semua itu pengen ikut organisasi, itu berarti harus ada ini ya Karen, harus ada minat dari dalam diri sendiri gitu ya. Betul, dan kalau organisasi itu mereka harus nyadar sendiri, kan ada tipikal yang kayak, aduh aku FOMO, aku ikut aja deh biar kayak teman-teman lain. Tapi mungkin ada juga yang kayak dia pingin keluar dari zona nyaman, ada yang mungkin memang itu passion atau bakat dia. Jadi itu kita harus melihat dari diri sendiri, mau nggak take the risk or not. Oke, nah terus kemudian masa kecilmu gimana sih Karen? Ketika kamu itu kan ketika dewasa aktif organisasi. Nah, di masa kecil sebelum kamu SD itu udah ini belum sih? Udah diarahin orang tuamu gak sih? Oh kamu
harus ini loh organisasi berbaur sosial gitu, ada nggak Kalau yang kamu ingat? buat ini pertanyaannya kalau tentang masa kecil itu ayah dan bunda justru memfokuskan aku buat bidang akademik sih Kak. Karena dulu tuh umur 4 tahunan aku bahkan takut sekali buat nyanyi depan banyak orang karena mungkin ya sebagai anak kecil atau mungkin anak perempuan aku tuh memiliki banyak keraguan, kekhawatiran dalam diri kalau aku tampil di depan orang nanti bakal kayak gimana ya. Nah, terus lama-kelamaan ya aku pede aja gitu kayak ya udah coba-coba aja deh, malu belakangan aja lah yang penting Bener. kita terobos dulu kan dan akhirnya itu didukung oleh ayah dan bunda sih, cuman mereka juga tetap memposisikan diri aku supaya tahu cara bagi waktu. Terus kalau misalnya udah kecapean ya bisa kontrol emosi, bisa manajemen diri. Oke, berarti emang pendukung utamanya ayah bundamu itu ya Karen? Kalau untuk ayah bunda sih mereka lebih ke bagaimana ya, mereka tahu aku punya banyak sekali kegiatan, pulangnya bisa sore, malam terus, dan masih harus menyeimbangkan dengan kegiatan akademik. Kalau untuk orang-orang sih, mungkin aku lebih ke rekan-rekan atau sejawat aku yang mereka tuh profesional dan kurang lebih kita kerjaannya sama kayak, oh kamu di media, aku di acara, kita harus gini-gini-gini. Jadi aku juga orangnya profesional, jadi benar-benar kita harus selesaikan apa yang ada dengan matang, dengan sebagaimana baik adanya. Keren. Nggak banyak loh anak muda tuh yang udah sadar akan tanggung jawab seperti kamu Iya. nih Karen. Nah kemudian momen apa yang kamu itu merasa bahwasannya, oh kayaknya ini aku cocok di dunia organisasi ini cocok banget nih, passionku di sini. Kalau buat organisasi ya Kak, karena dulu SMP itu aku kan juga masih childish gitu ya. Kadang-kadang kalau misalnya kita terjun dalam dunia organisasi ini, mungkin anak-anak organisasi yang lain juga tahu di luar sana kita ada eval, kadang-kadang kita punya rekan atau temen yang ngomongin di belakang dan segala macam. Nah itu sih. Nah kalau misalnya ketemu kayak gitu pun, bahkan dulu deep down dalam diri aku masih bingung ini cara ngontrolnya gimana kalau aku ngomong ke dia, hati dia sakit atau enggak. Tapi kan kita kalau dalam organisasi itu enggak boleh people pleaser. Kita harus tetap profesional, strict to the plan gitu. Mungkin di situ sih yang menjadi pemicu utamanya. Dan aku kelas 8 itu stop, Kak. Aku nge-stop OSIS karena ada permintaan dari ayah dan bunda yang waktu itu bilang untuk fokus ke akademik. Jadi setelah aku jadi ketua 2 itu, aku baru langsung stop dan cuman fokus di organisasi kerohanian Kristen doang. Cuman sampai di situ, sampai akhirnya di kelas 10 ini aku baru bener-bener mulai semua plan dari awal gitu, buat terjun ke organisasi lagi. Oke. Oke, berarti kamu itu ketika kelas 7 ketua 2, terus kemudian kelas 8 stop. Iya Nah, benar. itu gimana Karen rasanya ketika organisasi udah ramai, terus kemudian kamu itu tiba-tiba merasa stop nih nggak boleh organisasi, itu apa yang kamu rasain saat itu? Waktu itu, wah buat 2 periode ya Kak, Heeh. apalagi itu kelas 7 aku bener-bener yang kayak, aku mengharapkan di situ poinnya kayak, aduh kenapa nggak bisa lanjut aja sih, aku bener-bener pingin lanjut di situ tuh kayak titik poin kayak, kalau misalnya aku udah di posisi setinggi ini, ada kemungkinan besar aku bakal jadi ketum Ketua, gitu. iya. Nah di situ juga banyak banget aku mendengar dari senior-senior kayak, itu kan Karen apa bahkan kelas 9 tuh udah ngelihat kayaknya karismatik banget deh. Kenapa dia nggak lanjut aja? Ada beberapa senior yang dia tuh sampai nge-push kayak, udahlah kamu lanjut aja terobos. Tapi waktu itu ya karena permintaan ayah dan bunda, akhirnya aku tetap stop aja. Dan pastinya ada perasaan sedih, ada perasaan kecewa, itu normal. Aku juga manusia, masih anak-anak sih. Bener. Ya mau gimana lagi? Ya udah aku terima-terima aja kan. Tapi mungkin di situ adalah, mungkin kalau teman-teman tahu ada lirik dari Promise Lovey di mana kita itu harus menjauhi hal yang kita suka. Kita nggak boleh terus-terusan nge-push diri kita karena nanti lama-kelamaan kita nggak sadar kalau lu ternyata juga bisa capek.
lu bakal jatuh ke dalam titik terendah atau titik yang paling buruk, dan di situ kamu nggak bisa ngelakuin apa-apa karena kamu enggak sadar risiko dari awal. Mungkin di situ juga jadi pembelajaran buat aku yang masih muda, waktu itu kurang lebih 14 tahun ya Kak, di 2024, bahwa ya it's okay to take a break. Mungkin ini juga petunjuk dari Tuhan gitu supaya aku memiliki waktu-waktu emas atau waktu-waktu yang lebih baik di kemudian hari. Oke, dan kamu merasakan itu saat ini. Iya sih Kak, puji Tuhannya di kelas 10 ternyata aku dikasih berkah gitu. Jadi ceritanya tuh aku sama sekali nggak ngeplan masuk FKPO Jogja Kak, Oke. seriously. Terus Nah, waktu aku itu di kelas 10 itu bulan Desember Kak, open recruitment FKPO Jogja. Aku udah tahu kayak kurang lebih kayak 1 minggu sebelumnya tuh udah dikirimin sama ketua umum aku, beliau namanya Mbak Okta gitu kan. Terus aku kepikiran ikut enggak, ikut enggak, sampai kayak H-1 tiba-tiba Mbak Okta private chat ke aku, Arya, panggilan aku di SMA sekarang, kamu mau nggak ikut FKPO Jogja? Terus aku pikir kalau direkomendasiin, wah ya udah sih terobos-terobos aja lah ya, karena balik lagi aku yang penting kalau dikasih kesempatan kita coba aja dulu semua sih. Kalau untuk kecewa atau apa ya pasti kecewa, tapi nanti belakangan dulu, yang penting aku mau nyoba deh. Waktu nyoba itu H-1 Kak, aku bener-bener ngurus pendaftaran, nama, biodata segala macem, mikirin jawaban panjang lebar di Google Form, sampai bahkan itu detik-detik terakhir ya, maaf ini penyakit anak muda juga ya, ini ngirim-ngirim deadline banget 23.59 tengah malam, tapi puji Tuhannya keterima. Soalnya FKPO Jogja tuh ada 2 sampai 3 tahap gitu dia. Puji Tuhan keterima. Oke. Nah, aku tertarik banget karena ketika kamu kan tadi kelas 8 disuruh ngerem ya organisasi. Iya, di Terus stop. kemudian kamu berarti kelas 10 mulai ikut OSIS ya. Betul, Terus ikut lagi. kemudian FKPO. Nah, kenapa akhirnya kamu mendapat izin itu? Nekat. Oh, Iya, bayangin ya, aku anak tunggal nih Kak, anak tunggal, terus anak cewek nih. Kebetulan ayah itu lumayan protektif karena anaknya cuma sebiji doang. Kalau kenapa-napa nanti ribet juga nih ngurusinnya. Tapi ayah tuh juga tahu kayak aduh panggilan ayah ini Kucrit ya. Si Kucrit udah gede, sudah bisa memilih pilihannya sendiri. Kenapa nggak dibebasin aja? Aku juga paham kalau ayah juga ngerti kayak aku suka ngomong kurang lebih kayak ayah. Cuman di sekarang ini kesempatan aku lebih besar, lebih banyak, kayak ya udah terobos-robos aja. Jadi kurang lebih kalau orang-orang ngelihat ya sikap aku sama ayah tuh lumayan sama gitu loh. Cuman ya aku berani untuk mengambil banyak opportunity in this high school. Jadi ya setelah nyoba-nyoba banyak, akhirnya ayah dan bunda mulai terbiasa gitu. dan izinnya keluar lagi ya. Iya, lebih baik minta izin daripada minta maaf. Oh gitu. Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Balik. Oke. Nah, terus kemudian kamu kan pernah jadi ketua OSIS. Terus kemudian ketua organisasi gereja juga ya. Waktu dulu remaja iya Kak, kelas 7 sampai kelas 9. Ya. Terus kemudian saat ini koordinator kewirausahaan di FKPO Kota. Dan juga DIY. Oke, dan juga DIY. Posisinya sama? Sama Oke. Kak. Nah, menurut Karen, jadi menjadi pemimpin itu sebenarnya gimana sih? Wah, kalau buat pemimpin, karena ini aku koordinator divisi ya Kak, jadi ya paling anak-anaknya tuh 3 sampai 6. Kalau buat FKPO Jogja nih, struggle pertama aku adalah aku bener-bener gak punya basic di kewirausahaan. Jadi waktu di bangku kelas 10, puji Tuhan keterima jadi anggota OSIS, aku kaget ternyata masuknya divisi usaha dana, kreativitas, kewirausahaan, Sekbid 4 tuh kalau di sekolah. Terus aku mikir, ini kenapa kakak-kakaknya pada milih aku di kewir, karena di CV pun aku melampirkan aku bener-bener gak ada pengalaman di kewirausahaan, serius Kak. Jadi waktu masuk kewir tuh aku bener-bener tanya banyak ke anggota aku, ke koordinator aku, beliau namanya Mbak Sulfa, kayak kalau kita mau usaha dana gimana, kalau misalnya mau open PO, open pre-order tuh harus gini-gini. Waktu masuk kewirausahaan, aku mengakui bahwa anggota-anggota aku itu justru yang mereka lebih paham, aku sendiri belum paham, sehingga akhirnya
Aku yang ke diri sendiri memfokuskan aku harus membuka banyak pendapat dan menerima masukan-masukan dari mereka untuk diserap gitu. Jadi dari anak-anak kita harus kongsi gini. Mereka bebas kalau mau belak-belakan ke aku silakan, karena aku juga orangnya logis, gak apa-apa silakan sampaikan. Jadi mungkin problemnya yang pertama, aku belum punya basic di kewirausahaan karena aku tahu orang-orang nariknya nanti Arya masuknya di sponsor kewirausahaan gitu. Paling mentok-mentok situ karena ya basicnya ya di finance sih Kak, lebih ke nyari uang fundraising gitu. Nah paling di situ. Terus kalau buat yang lain contoh, oh aku ikut divisi sponsor. Waktu SCBD nih ada agenda dari FKPO Jogja pada beberapa hari lalu itu adalah di waktu dan juga fokus ke teman-temannya. Paling di komunikasi sih Kak, sama gak boleh pakai perasaan. Iya, aku mengencourage, aku enlightenment rekan-rekan aku, it's okay kalau kalian mau nyampein belak-belakan. Bahkan kalau mungkin terkhusus untuk teman-teman perempuan ya, yang biasanya mengutamakan perasaan, aku juga PC mereka kayak, hey it's okay, cerita aja ke aku. Bahkan beberapa temen pun aku telepon kayak, woi kerjain nggak? Ini udah deadline-nya jam berapa? Aku bener-bener yang kayak aku menyesuaikan sama mereka deh, nggak apa-apa. Seenaknya mereka kayak gimana, nyamannya kayak gimana, aku menyesuaikan gitu. Bener, soalnya ketika organisasi tuh ini sih ya, yang tipis tuh antara profesional sama perasaan itu ya. Bedanya tipis banget. Bener banget. Aku dulu juga gitu sih, Karen. Ketika teman-temanku juga tak bilangin, kamu nggak apa-apa loh mau evaluasi aku nggak apa-apa. Tapi ketika kita saling evaluasi ya kita selesaiin di organisasi. Jadi nggak di luar organisasi. Betul. Gitu. Biar sama-sama enaknya lah ya. Ya kan Kak, aku juga ngerasa kayak gitu, dimana kayak bahkan aku tuh orangnya belak-belakan Kak. Iya. Apalagi mungkin teman-teman Jogja, teman-teman DIY tahu kalau misalnya Karen atau Arya marah gini dia langsung tudep, aku langsung marah depan orangnya. Kok kamu waktu kemarin gak kayak gini, kamu gak ngehubungin ini, aku udah kasih pesan, udah segala macam. But di sisi lain pasti ya aku juga banyak salahnya gitu loh, makanya aku bilang kalian eval aja nggak apa-apa, ngomong langsung ke gua, lu PC gua, lu chat gua nggak apa-apa, lu mau maki-maki gua nggak apa-apa, asal kita selesaiin di sini, kita tetap bangun boundaries yang bagus gitu loh, karena ya ini dunia profesional, kita terpaksa harus fokus ke situ. Betul. Nah kemudian tantangannya apa aja sih Karen ketika memimpin teman-teman yang kurang lebih seumuran sama kamu ini? Kalau tantangannya ya, karena wah ini lumayan complicated. Aku tuh orangnya sebagai seorang perempuan dan sebagai seorang pelajar itu lebih ke logis sih Kak. Jadi beda sama teman-teman yang lain. Kadang-kadang aku nge-pressure mereka kayak ini udah deadline macam-macam. Kalau orang-orang kan biasanya kita tahan dulu, kita sabar, tungguin aja di detik-detik terakhir gak apa-apa. Tapi kalau aku itu langsung belak-belakan to the point. Aku nggak peduli ini dunia profesional dan aku juga menyadari kadang-kadang itu menjadi kekurangan yang justru menyerang teman-teman aku sendiri kan. Nah paling di situ sih kekurangannya dan ada banyak orang yang kurang sefrekuensi sama aku. Itu juga jadi salah satu komponen atau serpihan yang lumayan susah karena kan kita kalau mau berteman atau menjalin relasi itu ngutamain yang pertama kita cari sefrekuensi dulu. Kamu sukanya apa, minatnya apa. Cuman karena aku sekarang itu bener-bener yang strict harus utamain akademik, nyimbangin dunia profesional dan segala macam. Kadang-kadang aku menaruh hal-hal tersebut di prioritas terbawah gitu. Jadi paling susahnya di situ sih Kak, buat flow up-nya dari diri aku sendiri karena aku cuman bisa dampingin mereka dalam dunia profesional, aku cuman bisa memberikan green flag-nya aku, memberikan sebagaimana adanya, love language-nya aku, tapi kalau sefrekuensi mungkin kadang-kadang ada beberapa gesekan. Betul. Dan ini ya Karen, kalau kita organisasi itu harus harap banyak maklumnya ya kan. Betul. Soalnya kita kan ketemu teman-teman itu udah gede juga, kita nggak mengenal ya gimana dulunya. Oke. Nah terus kemudian dari semua event yang pernah kamu jalani, apa pengalaman yang paling berkesan sejauh ini Karen? Kalau buat aku ya, karena preferensi aku itu sejauh ini masih yang dia lingkupnya belum nyampe yang begitu banyak gitu Kak. Karena kan kita contohnya mulai step by step gitu ya. Mungkin pengalaman yang paling berkesan itu
waktu aku ada di divisi kewirausahaan. Ini shout out buat anak-anak divisi aku juga, karena aku kan koordinator ya Iya. Kak. Kita itu semacam ada program kerja di mana kita ketemu setiap 1 sampai 2 kali dalam sebulan gitu, karena kan kita ada open PO gitu kan. Dan bisa dibilang it's my first love gitu. Aku sayang banget sama anak-anak divisi aku, di mana aku sendiri masih kelas 10 di divisi kewirausahaan itu. Aku yang paling muda, semuanya pada 2009, aku 2010 sendiri. Jadi kayak sebenarnya tuh aku juniornya mereka gitu loh. Tapi aku kan harus ngelit mereka juga kan dengan profesional. Dan kebetulan di 2026 ini divisi kewirausahaannya, puji syukur, puji Tuhan, alhamdulillah adalah bondingnya tuh kuat. Kita bukber 2 kali Kak, serius. Bukber 2 kali. Bahkan itu yang bukber pertama tuh sampai wacana, iki jadi bukber lah. Aku baru bangun jam 5, tiba-tiba mereka udah pada di sana nungguin aku gitu kan. Jadi menurut aku tetap paling berkesan tuh di divisi aku sendiri, meskipun kita cuman ketemuan kadang-kadang ya nggak lengkap semua, ada yang sibuk ini itu segala macam, atau mungkin paling yang full tim tuh waktu open PO sih Kak, waktu kita nganter-nganter barang pesanan. Tapi itu yang bikin bonding kita tuh kuat gitu loh. Oh, iya, Kayak iya. kita tahu si ini bobroknya kayak gimana, si ini kayak mungkin rada-rada konyolnya gimana, humornya rada jatuh, tapi itu justru bikin kita kayak semakin waktu sedikit di FKPO tuh kita makin kangen, makin sayang satu sama lain. Apalagi aku tuh sempat deep talk kan, tanya-tanya ke mereka, kalian lanjut gak FKPO Jogja? Masa gak mau nemenin gue sih di sini? Dan mereka bilang tuh pada gak lanjut kan? Gimana? Gak makin sakit hati? Itu cinta pertamanya aku banget Kak. Paling di situ sih. Oke. Saat itu jualan apa, Karen? Kalau buat sekarang ya di divisi kewirausahaan, puji syukur kita itu yang pertama itu open PO Valentine, ada paket bunga sama extra add, ada surat kecil sama coklat. Untuk open pre-order yang kayak beverage, foods gitu, itu yang hashtag pertama kita jualan dimsum keju goreng sama jualan risol. Terus yang paling terakhir yang hashtag kedua kita jualan mochi bites. Terus kita juga ada jualan cookies sama puding. Wih, jadi lapar nih. Iya, tunggu ya. Nanti bulan Juni kita open PO lagi, guys. Rencananya brownies sama donat. Beli. Gas, teman-teman. Nah, kemudian ini Karen, aku mau tanya dong. Dengan kegiatan sebanyak itu, gimana caramu membagi waktu antara sekolah, organisasi, sama kehidupan pribadi? Nah, kalau buat itu, wah ini susah sih, karena sebagai seorang pelajar dan seorang anak, aku mengakui bahwa kekurangan aku juga kadang-kadang time manajemennya molor, kadang-kadang plannya berubah-ubah, -1, bahkan mungkin minus beberapa jam itu plannya bisa berubah drastis. Kalau untuk aku sih biasanya pasang timer, terus karena aku orang yang terbuka dengan rekan-rekan atau sejawat aku ngasih tahu ke mereka. Bro, ingetin gue jam segini, gue ada ini segala macam. Biasanya aku juga omongin ke teman-teman atau mungkin teman kelompok, nanti kita ada gini biar enggak lupa. Gitu sih Kak. Gitu ya. Berarti kamu selain di diri kamu sendiri, kamu juga beberapa kali minta tolong ke teman-teman yang lain gitu ya? Iya, pasang timer, minta tolong ke teman-teman. Cuman sebelumnya pasti ya kita udah ada jadwal fixnya. Iya. Cuman karena aku juga nyadar kayak plannya tiba-tiba berubah, atau mungkin faktor luar, contohnya mungkin nunggu Gojek, nunggu GoRide segala macam. Apalagi waktu itu di bulan Januari Februari itu masih sering hujan kan. Nah itu tuh banyak plannya yang berubah dan kita terpaksa komunikasinya harus lebih lanjut lagi. Ini maunya jadi kayak gimana. Oke, keren sih itu. Tips yang keren ya Karen. Nah kemudian di tengah padatnya jadwal yang kamu punya, ada nggak sih tips untuk tetap produktif ala Karen? Kalau buat aku sendiri ya Kak, yang pertama mawas diri, sadar diri, kita tuh manusia bukan nabi bro. Sadar diri ya, kita nggak bisa jadi sempurna. Terus yang kedua adalah mungkin kita lebih lebih sabar, terus sama ya udah ini hidup, silakan dibiarkan berjalan apa adanya. Kalau misalnya contoh terjadi kayak misalnya kita ngadepin macet,
ya udah kita tunggu aja sampai selesai. Pokoknya aduh, karena aku mikirnya logis, aku berusaha sabar. Jadi tolong analisis kejadian apa yang sedang terjadi dulu. Kita cari faktor-faktor yang mungkin bisa bikin kita relief, bisa bikin kita lebih memahami keadaan sekitar karena enggak semuanya itu berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan atau kita rencanakan. Gitu. Oke, berarti tadi untuk ala Karen teman-teman, tips produktif ala Karen. Nah, terus kemudian ini menurutmu di era sekarang yang serba cepat, terus kemudian digitalisasi, skill apa sih yang paling penting dimiliki anak muda saat ini? Kalau digitalisasi berarti nih konteksnya global nih ya, Iya, Kak. Yang pertama itu adalah public speaking. At least gak yang langsung kalian di depan banyak tuh gak apa-apa, tapi bisa berani untuk menyampaikan pendapat. It's okay yang gak harus bagus banget intonasinya segala macam. Mungkin masih ada awkward atau gugupnya sedikit-sedikit. Yang penting kamu bisa menyampaikan apa yang ada di dalam kepala kamu, di dalam pikiran kamu, itu dengan jelas gitu loh. Yang penting kamu merasa lega setelah menyampaikannya. Terus yang kedua, mungkin karena aku juga suka ngedit ya, zaman sekarang punya basic editing skill sih. Biasanya nih anak-anak PDD media abadi nih, yang konon katanya divisi lingkaran setan kalau masuk PDD atau media ya. Jadi ya at least bisa ngedit yang proper dikit, tahu cara pakai contoh, let's say Canva gitu, Adobe Photoshop atau mungkin CapCut buat video, betul. bisa ditonton lah atau mungkin ya kalau ada apa-apa pun di sekolah kita ada presentasi ya Kak, kita ada presentasi segala macam, dari situ juga bisa belajar sih tahu tips and triknya biar gak ketergantungan. Betul. Basic lah ya, basic editing lah ya. Iya betul banget Kak. Oke, karena memang saat ini tuh selain akademik ya, itu harus ada skill-skill yang mendukung itu sih Karen menurutku. Betul. Oke, nah keren. Nah kemudian sekarang tuh banyak anak muda yang takut ikut organisasi ya, mungkin beberapa. Nah kemudian karena dianggap capek atau kurang penting, pendapatmu gimana Karen tentang itu? In my opinion, organisasi itu tentang pilihan diri sendiri. Yang pertama, aku nggak bisa memaksakan, kita tidak bisa memaksakan semua orang buat ikut organisasi gitu loh. Karena bahkan untuk aku yang di usia semuda ini ya, ikut organisasi itu masih banyak yang harus aku pelajari, masih banyak hal yang perlu aku menyadari bahwa, oh emang kayak gitu jalannya, emang kayak gini risikonya. Jadi kalau misalnya itu enggak penting, berarti yang pertama organisasi itu enggak sesuai sama tujuan atau plan hidup kamu. Terus yang kedua, mungkin aja ada divisi yang itu emang enggak bisa kamu lakuin. Kamu tidak bisa untuk memaksa diri kamu, nge-push diri kamu terlalu lanjut. Seperti itu sih Kak pendapat aku. Oke, jadi kurang sejalan dengan visi misi hidupnya pribadi gitu ya. Iya betul, lebih baik menurut aku ya, kan kita itu let's say untuk high schooler atau maybe junior high school, kan pasti ngincernya mau univ, mau kerja, yang bakal dikejar pertama adalah akademik, yang kedua mungkin prestasi lomba-lomba, terus yang ketiga baru organisasi. Nah di antara ketiga ini kan ada tipikal orang yang gua embat semuanya. Ada orang yang mungkin ngambil cuma 1, 2, atau mungkin ya dia nggak ngambil sama sekali. Itu silahkan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Karena aku melihat dari kacamata aku sendiri, teman-teman sekarang tuh pada fokus buat univ dan pekerjaan kan Kak. Jadi lebih baik silahkan tentukan dulu nanti waktu mau melanjut ke jenjang yang lebih tinggi di kampus atau kuliah atau maybe kamu mau langsung kerja, yang kamu butuhin apa, lebih butuh di akademiknya yang porsinya berapa puluh persen atau butuh di organisasinya supaya dapat banyak sertifikat atau justru lomba-lomba gitu untuk mendukung kamu supaya chance keterimanya tuh lebih tinggi. Oke, berarti emang harus nyesuaiin sesuai prioritas teman-teman gitu ya. Iya, jangan sampai semuanya tuh dipaksain karena red flag-nya itu kita pingin nyoba semuanya cuman nggak sesuai gitu loh. Misal kayak aku nih, aku mau masuk ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis, tapi aku tuh malah
mendalami hal-hal di berbau teknik atau mungkin Iya. yang segala macam itu kan that's not match at all kan. Betul. Lebih baik kita kalau misalnya udah tahu bidangnya ekonomi dan bisnis, yang harus kita fokuskan adalah ya mempelajari tentang ekonomi, basicnya ekonomi, maybe ambil kelas IPS atau ngambil lomba-lomba kayak business case, business competition gitu. Jadi ya pokoknya harus tahu sih tujuan diri kamu apa. Masa kalau nanti nggak punya tujuan, kamu juga nggak bisa maju gitu loh. Oke, bener-bener karena memang ketika seseorang tuh nggak punya tujuan ya targetnya akan beda ya Karen. Betul sih Kak, bener Betul, banget. betul, setuju aku. Nah kemudian pertanyaan selanjutnya, apa sih yang kamu rasain manfaat terbesar dari organisasi yang selama ini tuh kamu jalani, terus kemudian ini nggak aku temuin loh di kelas tuh nggak aku temuin loh, apa Karen? For me, mungkin dari sisi manusiawi ya Kak, aku menyadari bahwa manusia itu memiliki banyak sekali personality, banyak sekali branding dengan sebagaimana adanya mereka, seunik-uniknya mereka, seindahnya mereka. Jadi waktu aku masuk di sana itu yang aku fokuskan adalah, oh ternyata tuh ada sisi-sisi lain kayak gini. Ternyata dia bisa kayak gini juga, bisa kayak gini juga. Jadi aku ingin lebih membuka diri dan hati aku bahwasannya ada momen-momen di mana kita tuh cuman menjadi orang biasa doang. Kita nggak harus tampil perfect, kita nggak harus melakukan ya maybe professional things gitu. Kita harus bisa melihat bahwasanya kita juga manusia, we need comfort, we need our safe zone gitu untuk menjadi diri sendiri gitu, dan kita tuh harus merespek itu. Terus untuk sisi lain yang aku temuin di organisasi itu, aku belajar bahwa nggak apa-apa kok banyak tanya, nggak apa-apa kok aku harus begini, menunjukkan sisi-sisi asli aku. Karena pengalaman di sekolah itu maybe ada beberapa pertemanan yang dia butuh lingkaran-lingkarannya tersendiri. Tapi waktu masuk di organisasi itu kan mereka fokus utamanya lebih professional things, lebih untuk menjalankan proker-proker yang ada, mewujudkan hal-hal seperti itu. Dan biasanya ketika sudah selesai kita melihat sisi capek kita bisa melihat sisi kelemahan untuk memaklumi hal tersebut. Oke, berarti kamu ketika organisasi yang telah kamu lalui ini kamu ini ya karena yang kamu dapatin kamu bisa melihat dari sudut pandang yang beda ya. Bener, itu penting banget sih Kak, karena sebagai manusia kita memiliki egoisme yang Iya. sangat tinggi. Kita sampai lupa kayak orang lain tuh juga punya perasaan loh, orang lain tuh punya maksud. Cuman kadang-kadang atau selalu mereka jadi people pleaser, mereka nggak bisa ngasih tahu gue tuh aslinya lagi gini. Aku tuh sebenarnya lagi sedih, I have a problem with my family. Di situ kita nggak paham, jadi kita harus bisa merasakan, kita harus bisa berempati lah istilahnya sama teman-teman kita. Oke, keren sih karena memang selain ketika kita nggak ikut organisasi itu kita nggak bisa lihat sisi-sisi itu Iya ya Karen. benar. Oke, setuju sih aku. Terus kemudian apa mimpi terbesar Karen ke depannya? Untuk sekarang sih aku dalam nama Tuhan Yesus, in the name of God, aku pengen melanjutkan diri aku pengen ikut lomba-lomba sih di rencananya kelas 11 ya. Di kursi kelas 11 karena di kelas 10 itu kan aku masih join organisasi, terus juga istilahnya masih test drive akademik ya. Ini belum pemilihan paket soalnya nih Kak. Oh, belum ya? Iya, kelas 11 tuh baru ada nanti dia penyesuaian sama paket-paket yang udah kayak kita voting gitu. Jadi aku mau coba ngetes diri kira-kira kalau buat akademik sama organisasi aku bisa mawas diri nggak, bisa nggak aku ngejalaninnya. Terus di kelas 11 barulah rencananya aku mau ikut lomba-lomba, kita juga ya mau nggak mau harus ada pendukung support system buat akademik dan organisasi itu. Nah baru nanti di kelas 12 pada akhirnya yang fokus buat eligible, SNBP, SNBT gitu. Nah baru di situ sih, jadi ada step by stepnya juga karena aku sempat kepikiran sih Kak kelas 10 tuh mau ikut lomba-lomba, cuman aku sendiri belum bisa memanajemen waktu dengan sebagaimana baiknya. Jadi lebih baik aku fokus di kelas 11 karena kelas 11 itu dia tuh ya fokus paket juga gak sih Kak? Iya, benar, Kita kan benar. harus belajar juga segala macam, paling kesibukannya ya
study tour atau mungkin nanti sibuk-sibuknya di akhir semester 2 paruh kelas 11 buat ke kelas 12. Jadi lebih baik karena aku juga milihnya pakai IPS nih kebetulan, aku bisa menguasai IPS, aku tahu basic-basic dan akar-akarnya. Aku merasa bisa nyeimbangin itu kalau aku ikut lomba-lomba dan lanjut organisasi 2 periode. Oke, semoga terwujud semua ya Karen. Amin. Nah, kemudian satu pesan Karen untuk teman-teman seusiamu yang masih bingung nemuin passion mereka. Kalau kata aku sih yang pertama love yourself ya. This is maybe like hurt so hypocrite gitu. Tapi kalau kamu enggak bisa embrace yourself, give the empathy to yourself, kamu enggak akan pernah tahu kemana Tuhan atau mungkin jalan-jalan itu membawa kamu selanjutnya. Jadi lebih baik sadari gitu loh. Yang pertama secara realistis ya, karena kan ada tipe orang dia yang pertama realistis, yang kedua dia itu idealis. Jadi kalau misalnya kamu realistis, kamu bisa nggak dengan bakat atau talenta yang kamu miliki untuk mencapai hal tersebut. Kalau misalnya idealis, kamu bisa nggak melawan segala talenta, bakat atau rekomendasi-rekomendasi yang ada untuk mencapai idealnya kamu kayak gimana gitu. Berarti sekali lagi pentingnya mengenal diri sendiri itu ya Karen ya. Betul. Oke, Karen terima kasih udah mampir ke Gladys teman-teman, dan semoga obrolan kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, dan untuk Karen sukses terus ke Makasih depannya banyak Kak. dengan berbagai organisasi dan berbagai Betul. mimpinya. Terima kasih sekali lagi sudah mampir ke Gladys. Terima kasih. Thank you juga ya Kak, makasih buat Gladys dan Kak Aziz. Thank you, semangat semua.